Di Kelurahan Kampung Bandar, Pekanbaru, suasana malam yang dulunya tenang dan damai, kini telah berubah. Ketenangan yang menjadi dambaan setiap warga, kini terusik oleh gangguan yang tak henti-hentinya. Suara knalpot brong, knalpot modifikasi yang memekakkan telinga, membahana di setiap sudut jalan. Raungan mesin yang meraung-raung membelah kesunyian malam, menciptakan polusi suara yang tak tertahankan. Suara bising ini menghantui warga, mengusik tidur nyenyak mereka, dan merusak kualitas istirahat yang sangat dibutuhkan. Setiap malam menjadi siksaan, di mana ketenangan menjadi barang langka. Lebih dari sekadar gangguan, suara bising ini memicu kecemasan yang mendalam. Warga merasa tidak aman dan tertekan oleh kebisingan yang terus-menerus. Tak jarang, suara bising ini menjadi latar balap liar yang membahayakan. Aksi kebut-kebutan di jalanan bukan hanya mengancam keselamatan para pelaku, tetapi juga warga sekitar yang tidak bersalah. Jalanan yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman dan nyaman, berubah jadi arena pacu yang menakutkan. Setiap malam, warga harus menghadapi risiko kecelakaan dan kebisingan yang tak terkendali. Kondisi ini membuat orang tua was-was dan anak-anak takut bermain di luar. Ruang gerak mereka terbatas, dan kebebasan mereka untuk menikmati lingkungan sekitar terenggut oleh rasa takut. Ketenangan yang seharusnya jadi hak warga, hak untuk hidup nyaman dan damai di lingkungan sendiri, kini direnggut polusi suara dan ancaman bahaya. Kualitas hidup warga menurun drastis, dan rasa aman di lingkungan sendiri semakin terkikis. Seorang ayah lelah tak bisa tidur karena suara bising yang terus-menerus mengganggu. Ia tidak bisa beristirahat dengan tenang setelah seharian bekerja keras. Seorang ibu menenangkan bayinya yang terkejut setiap kali suara knalpot brong meraung di dekat rumahnya. Bayi itu menjadi rewel dan sulit tidur karena kebisingan yang konstan. Para lansia kehilangan ketenangan yang sangat mereka butuhkan di usia senja. Mereka merasa terganggu dan tidak nyaman dengan kebisingan yang terus-menerus. Ini bukan sekadar kenakalan remaja biasa yang bisa diabaikan. Ini adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Ini masalah serius yang menggerogoti kualitas hidup warga, merusak lingkungan, dan mengancam keselamatan. Dampaknya jangka panjangnya bisa sangat merugikan bagi seluruh komunitas. Keluhan dan kemarahan menumpuk di benak setiap warga yang merasa terganggu dan tidak berdaya. Mereka merasa suara mereka tidak didengar, dan masalah mereka tidak ditangani dengan serius. Warga bertanya, sampai kapan mereka harus hidup dalam bayang-bayang kebisingan dan ketakutan? Sampai kapan mereka harus menahan diri dan mengorbankan kualitas hidup mereka? Mereka menanti perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Mereka berharap pihak berwenang segera bertindak untuk mengatasi masalah ini dan mengembalikan ketenangan di lingkungan mereka. Mereka berharap suara bising itu segera digantikan kedamaian, agar mereka bisa kembali menikmati malam yang tenang dan damai di Kampung Bandar. Di tengah keresahan masyarakat, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh kota, secercah harapan mulai muncul. Sebuah inisiatif yang bertujuan untuk merajut kembali hubungan antara warga dan aparat kepolisian. Harapan itu terwujud lewat program inovatif bernama Minggu Kasih, sebuah gagasan yang digagas oleh Polresta Pekanbaru. Program ini dirancang khusus untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat. Forum Minggu Kasih ini menjadi ruang terbuka yang inklusif, sebuah platform dialog yang memungkinkan setiap suara didengar. Di sini, warga dan polisi duduk bersama tanpa sekat, berdiskusi secara terbuka, dan berbicara dari hati ke hati. Mereka berbagi pengalaman, keluh kesah, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Polisi tidak lagi hanya berperan sebagai pihak yang menunggu laporan dari masyarakat, tetapi secara aktif menjemput aspirasi langsung ke sumbernya, turun ke lapangan, dan berinteraksi dengan warga secara langsung. Suasana yang tercipta begitu santai dan akrab, tanpa jarak formalitas yang kaku, sehingga membuat warga merasa lebih nyaman dan berani untuk menyampaikan pendapat serta keluhan mereka. Mereka merasa didengar, diperhatikan, dan dihargai sebagai mitra penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Warga bukan lagi dipandang sebagai objek pengamanan semata, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Program Minggu Kasih ini secara bertahap membangun kembali kepercayaan antara polisi dan masyarakat, menandai era baru kepolisian yang lebih humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat.
Polisi tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya kejahatan dan membina hubungan yang harmonis dengan komunitas. Dengan memahami akar masalah langsung dari suara warga, strategi penanganan masalah menjadi lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran. Program Minggu Kasih ini menjadi simbol kemitraan yang erat, membuka jalan bagi solusi yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang meresahkan masyarakat, seperti knalpot brong dan balap liar. Di atas jembatan hati yang kokoh ini, harapan baru akan terwujudnya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan, mulai tumbuh dan berkembang. Di Forum Minggu Kasih, sebuah inisiatif yang bertujuan mendekatkan warga dengan pihak berwajib, sebuah ruang dialog terbuka tercipta. Inilah saatnya bagi penduduk Kampung Bandar untuk menyampaikan segala keluh kesah yang selama ini mereka pendam. Sebuah kesempatan emas untuk didengar dan mencari solusi bersama. Dengan keberanian dan harapan, warga akhirnya bicara. Mereka mengungkapkan apa yang selama ini mengganggu ketenangan hidup mereka, satu persatu, dengan harapan akan ada perubahan yang lebih baik. Mereka menceritakan malam-malam yang terganggu suara knalpot brong, raungan mesin yang memecah sunyi, membuat istirahat menjadi barang mewah. Setiap malam menjadi siksaan, menunggu suara bising itu mereda, namun tak kunjung henti. Akibatnya, anak-anak sulit tidur, gelisah dan rewel di siang hari. Konsentrasi belajar terganggu, prestasi menurun, masa depan mereka terancam oleh kebisingan yang tak terkendali. Dan orang tua kehilangan istirahat, energi terkuras, kesehatan fisik dan mental terganggu. Mereka merindukan malam yang tenang, saat di mana mereka bisa memulihkan diri dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Ketakutan akan balap liar jadi beban pikiran, bayangan kecelakaan dan tragedi menghantui setiap saat. Mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, keluarga mereka, dan seluruh komunitas. Terutama bagi orang tua yang khawatir anaknya celaka, menjadi korban atau bahkan pelaku balap liar. Kekhawatiran ini menjadi mimpi buruk yang terus menghantui, mencuri kedamaian dan kebahagiaan keluarga. Warga tak hanya mengeluh, mereka tidak hanya menyalahkan keadaan. Mereka sadar bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri, dari tindakan nyata yang bisa mereka lakukan. Dengan semangat gotong royong, mereka memberi data lokasi, waktu, dan pola balap liar. Informasi ini mereka kumpulkan dengan susah payah, melalui pengamatan langsung dan laporan dari warga lainnya. Informasi ini sangat berharga bagi polisi, menjadi petunjuk penting untuk menindak para pelaku balap liar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Menunjukkan kepedulian dan pengamatan warga, bahwa mereka tidak tinggal diam dan siap bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menciptakan perubahan positif. Kepercayaan pada polisi tumbuh, hubungan yang lebih erat terjalin antara warga dan aparat penegak hukum. Curahan hati jadi suara kolektif yang meminta satu hal, kembalikan ketenangan dan keamanan, hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Mereka ingin tidur nyenyak, tanpa gangguan suara bising dan rasa takut. Anak-anak bermain aman, tanpa khawatir menjadi korban kecelakaan atau tindak kejahatan. Dan jalanan kembali jadi ruang publik yang nyaman, tempat di mana warga bisa berinteraksi, bersosialisasi, dan menikmati hidup. Permintaan sederhana, tapi sangat berarti karena menyangkut kualitas hidup dan masa depan komunitas Kampung Bandar. Forum ini jadi wadah harapan, tempat di mana suara warga didengar dan dipertimbangkan. Suara bersama untuk kedamaian, sebuah impian yang ingin mereka wujudkan bersama-sama. Perwakilan Polresta Pekanbaru hadir, mendengarkan setiap keluhan warga tanpa memotong atau meremehkan. Sikap empati dan perhatian polisi mengirim pesan, kami di sini untuk Anda. Mendengarkan langsung memberi polisi gambaran utuh tentang frustrasi dan urgensi masalah. Data dari warga jadi modal penting untuk tindakan yang efektif, bukan sekadar reaksi sesaat. Setelah mendengar, polisi merespons langsung di forum. AKP John Henry mengakui masalah, berterima kasih atas keterbukaan warga, dan berjanji menindaklanjuti. Respons positif ini membuat warga lega, suara mereka didengar oleh pihak yang tepat. Mereka menanti langkah nyata, percaya perubahan akan datang. Forum ini jadi titik balik kepercayaan antara warga dan polisi. Kini, harapan tumbuh untuk solusi nyata. Polresta Pekanbaru tak hanya memberi janji, tapi langsung bertindak. Patroli rutin di titik rawan dan jam kritis akan ditingkatkan, memberi efek jera bagi pelaku balap liar dan knalpot brong. Razia berkala digelar, menindak pengendara dengan knalpot tidak standar dari penilangan hingga penyitaan kendaraan.
Komitmen ini menunjukkan polisi serius melindungi masyarakat. Transformasi keluhan jadi aksi nyata memberi harapan baru bagi warga. Sinergi informasi warga dan tindakan polisi jadi kunci mengurai masalah sosial ini. Warga kini melihat laporan mereka ditanggapi serius. Keamanan perlahan kembali berkat kolaborasi nyata. Minggu Kasih bukan sekadar kotak aduan, tapi ruang dialog dua arah. Warga dan polisi duduk setara, mencari solusi bersama demi lingkungan yang lebih baik. Dialog terbuka membuat warga paham tantangan polisi dan sebaliknya. Masukan warga, seperti pendekatan ke remaja lewat tokoh masyarakat, jadi solusi kreatif. Forum ini juga jadi sarana edukasi langsung soal aturan lalu lintas dan bahaya balap liar. Warga yang paham aturan lebih berdaya mengawasi lingkungan. Dialog mempererat ikatan emosional, membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Dengan dialog sehat, masalah sosial lain pun bisa diatasi bersama. Patroli dan razia penting. Tapi solusi jangka panjang butuh pendekatan komprehensif. Semua elemen, polisi, pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, dan pemuda harus terlibat. Salah satu solusi, sediakan sirkuit balap resmi agar remaja menyalurkan hobi dengan aman. Orang tua perlu mengawasi aktivitas anak dan memastikan motor sesuai aturan. Komunikasi terbuka di keluarga membentuk kesadaran sejak dini. Tokoh masyarakat dan agama bisa menyisipkan pesan moral lewat kegiatan komunitas. Pendekatan dari hati ke hati sering lebih didengar pemuda daripada imbauan formal. Kolaborasi jadi kunci perubahan nyata. Setelah Minggu Kasih, atmosfer Kampung Bandar berubah. Warga tak lagi merasa sendirian, suara mereka didengar, harapan tumbuh. Mereka ingin malam tenang, anak-anak aman, dan jalanan kembali ramah. Harapan ini bertumpu pada konsistensi polisi patroli dan razia harus rutin, bukan sekadar hangat di awal. Kehadiran polisi di lapangan jadi pesan tegas, pelanggaran tak ditoleransi. Semangat dialog dan kemitraan harus terus dijaga, forum seperti ini diadakan berkala. Dengan komunikasi terjaga, masalah bisa dicegah sejak dini. Damai di Kampung Bandar kini jadi tujuan realistis, bukan sekadar mimpi. Kisah Kampung Bandar mengajarkan pentingnya kolaborasi. Masalah sosial tak bisa diselesaikan satu pihak saja, semua elemen harus bersatu. Warga jadi mata dan telinga, melapor lewat saluran resmi, bukan main hakim sendiri. Polisi sebagai eksekutor hukum dan fasilitator harus transparan dan membangun kepercayaan. Sikap melayani dan mengayomi membuat masyarakat percaya dan mau bekerja sama. Menjaga lingkungan seperti menjaga rumah sendiri, perlu kerjasama semua anggota keluarga. Semangat Minggu Kasih harus terus dirawat dan disebarkan. Kolaborasi jadi budaya baru bermasyarakat. Hanya dengan bersatu, suara bising knalpot bisa digantikan tawa anak-anak dan jalanan kembali aman untuk semua.